Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandro Jabrik. Mohon tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten. Sampean nggak ada WA atau Mbak? Ada. Kok nggak pakai WA? Gimana? Oh, oke. Saya lewat WA aja ya Mas ya. Oke, siap. Yuk. Oke teman-teman semuanya, sebaiknya pakai WA karena takutnya nanti kalau pulsa tahu-tahu pulsanya keputus kan ngobrolnya nggak asik kan, kayak gitu ceritanya. Jadi hal-hal seperti itulah yang apa namanya, kita waspadai. Baru tangi melek guys, sudah ada yang nanya, sudah ada yang curhat, sudah ada yang cerita. Gak ada masalah, pokoknya selama bisa keangkat kita angkat. Kalau tidak diangkat dicoba lagi dan lanjut dicoba. Karena terkadang kita juga lagi beol, kita lagi di luar, suara tidak kondusif untuk mendengarkan. Jadi sekali lagi, apabila belum terangkat mohon dimaafkan, dicoba terus lagi, jangan sampai patah semangat. Dan sekali lagi, saya sudah mulai senang ketika yang cerita itu orang yang baru akan mau menghadapi persoalan, bukan yang sudah terkena persoalan. Biasanya kan orang nanya itu sudah diambang persoalan itu sudah terjadi. Nah, kalau persoalan itu belum terjadi dan kita mempersiapkan kira-kira seperti apa yang akan terjadinya, bagaimana semuanya, maka itu akan jauh lebih enak. Mbaknya ditungguin telepon kok enggak masuk-masuk. Untuk mumet iki kalian Mbaknya. Jadi kok mumet sih ya. Jadi mumpung ada waktu ini undang diangkat WA nih. Nggak bisa aku nelpon balik pakai WA juga nggak bisa kalau nggak disimpan. Jadi seperti itulah ya teman-teman. Cik blank tangi turu blank. Nah, ini. Oke. Bagaimana Mbak E? Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Gimana? Selamat pagi. Iya. Begini Mas, saya tuh lagi ada masalah. Sebenarnya udah lama sih saya cari nomor Masnya, cuman baru ketemu nih di YouTube. Begini, saya tuh kan kerja di majikan ini 2 kontrak. Nah, ketika kontrak pertama selesai, saya kan nggak pulang ke Indonesia karena corona waktu itu. Dan setelah renew kontrak, otomatis kan visa saya hanya visa tinggal ya, visa izin tinggal hanya berlaku 1 tahun ya Mas ya. Nah ketika itu saya ada masalah dan paspor saya itu digadaikan. Jadi sampai sekarang overstay, tapi masih kerja di rumah majikan begitu. Nah saya bulan depan itu finish kontrak tanggal 10 bulan 12. Terus? Sedangkan paspor saya masih di rentenir. Rencana saya begini Mas, karena saya kan butuh uang dulu untuk menebus paspor tersebut. Jadi saya tunggu gajian bulan depan, itu gaji terakhir saya ambil untuk tebus paspor saya. Dan yang saya bingung itu Mas, kan saya first stay itu Mas. Jadi bagaimana kalau saya mau pulang Indonesia sedangkan saya udah overstay 1 tahun gitu. Berarti udah selesai ya artinya. Jadi gampang kalau sampean mau pulang ke Indonesia, berarti wis fix ya mau pulang. Kalau sampean mau pulang karena sampean sudah overstay loh. Overstay nanti balik lagi susah. Apa nggak dibablasin selama majikan masih mau?
Iya. Majikan saya karena nggak mau ngasih long service, jadi dia ambil pembantu baru, Mas. Oh, ya sebenarnya sampean nggak harus Iya. long service kan nggak apa-apa, yang penting kerja. Tapi sampean minta long service. Enggak. Tapi nenek udah ambil pembantu baru dan bulan 1 datang gitu. Jadi Yakin, saya juga yakin, bisa maksa. yakin sampean Yakin, sudah Pak. mau pulang ya? Emang kalau nggak pulang, saya sebenarnya masih pengen kerja tuh, Mas. Cuman yang jadi kendala ini kan saya overstay, jadi saya harus beresin dulu masalah saya ini tuh, Mas. Saya sebenarnya nggak mau pulang, pengen Loh, ganti majikan. Cuma beresin, kendalanya kan sebentar, beresin persoalan kan kalau sudah pegang duit ya sudah, paspor kan bisa ditebus. paspor udah ditebus, tapi kan visa saya kan overstay, Mas, Oh, ya 1 tahun enggak, ini. sekarang artinya paspor sudah tertebus kan? Belum, nanti bulan depan saya ambil gitu di rentenir. Nah, ya ini Nggak ada waktu. oke, bukan nggak ada waktu. Kan sampean sudah ngomong overstay kan, artinya, tapi overstay-nya yang satu kan ada di majikan, nah nanti overstay di luar. Nah, apakah sampean benar-benar mau pulang? Karena kalau mau pulang, sampean mau balik lagi itu akan susah gitu loh, berat. Apa sekalian nggak dikumpulin total bagaimana, baru setelah itu sampean pulang gitu loh. Apakah seperti itu? Tapi kalau sampean overstay, kemudian sampean pegang paspor, terus sampean juga mau pulang, itu sebenarnya sederhana sekali. Sampean tinggal ke Madau, laporan, aku overstay, aku mau pulang. Nanti jadwal berikutnya sampean datang pakai jaket, sarapan yang benar, dia mau interview kenapa overstay bla 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 bla. Udah selesai, habis itu nunggu sidang selesai ya pulang. Kan cuman kayak gitu prosedurnya kalau mau pulang. Kan karena sampean menyerahkan diri itu hal yang baik daripada ketangkap. Kan kayak gitu. Tapi apakah memang benar-benar bahwa sampean sudah mau meninggalkan Hong Kong? Udah selesai gitu loh. Kalau udah selesai meninggalkan Hong Kong ya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih mau mengadu nasib, Makau masih bisa ibaratnya. Tapi kan sampean mesti pulang Indonesia dulu, karena posisi overstay itu pasti dipulangkan atau pulang sendiri, tiketnya pasti Indonesia. Nggak bisa keluar ke Makau, kan seperti itu ceritanya. Jadi sampean pikirkan, kalau misalnya memang mau pulang, ya laporan ke imigrasi Madau. Di Madau itu Kowloon City apa Kowloon Bay, imigrasi Kowloon Bay. Sampean di sana lapor, diproses bla 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 bla. Sampean nanti suruh nunggu di luar wis bla 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 bla, diselesai yo. Kalau nggak sampai masuk sel, nggak masuk penjara, yo mungkin cepet langsung pulang. Karena sampean semua data komplit kan. Kalau data komplit biasanya dikeluarin. Karena sampean mau pulang mandiri kan. Itu namanya pulang mandiri, overstay pulang mandiri. Karena ada overstay pulang mandiri, ada overstay dipulangin sama pemerintah. Begitu. Nah, kayak gitu, tidak menjadi persoalan. Tidak ada masalah. Berarti misalkan, Terus? Berarti misalkan saya tanggal 10 bulan depan kan keluar nih, Mas, dari majikan saya, karena tanggal terakhir saya itu kan tanggal 10 Desember. Nah, ketika itu otomatis kan saya mencari rentenir tersebut. Itu saya mendapatkan paspor. Dan kalau saya benar-benar pengen pulang lepas begitu, berarti saya langsung mendatangi imigrasi Makau yang di Kowloon Bay itu ya, Mas ya? Ya, di Madau. Di tower apa itu namanya, aku lupa. Ada di Facebook. Kalau Sky untuk Tower. ganti majikan, kenapa? masih bisa nggak, Mas? Kalau untuk saya masih pengen bekerja di Hong Kong gitu tuh, prosedurnya seperti apa, Mas? Nggak bisa, Mbak, karena proses sampean itu sudah overstay. Kalau gini, kalau sampean overstay-nya dikarenakan sesuatu hal dan majikan sampean mau memberikan keterangan, ya kan? Overstay sampean kan lantaran paspor sampean di bawah rentenir. Tidak di tangan. Iya. Nah, itu kesalahan. Kesalahan saya pribadi, iya betul. Iya, kalau sampean overstay-nya hanya karena lalai, kelupaan, dan majikan membikin surat, itu kelar, rekod sampean aman. Gitu loh. Tapi kalau sampean sudah nggak ada sama majikan,
Ya kemudian sampean di luar tidak ada yang menggaransi. Nah, itu yang menjadi persoalan, Mbak. Makanya kalau sampean paspornya sebentar, kalau paspornya sampean bisa ambil sebelum keluar dari majikan dan kamu meminta tolong ke majikan untuk memberikan surat karena aku lalai, aku lupa sudah sekian lama, terus majikan sampean iya dia masih tinggal sama saya, nah itu memperbaiki. Oh, oke. Makanya yang bisa nolong itu majikan sampean. Kamu boleh nggak kasih aku uang servis, nggak apa-apa, aku keluar nggak apa-apa, tapi bantu aku ini ya, untuk surat aku mau ke imigrasi, aku sudah overstay sekian, kamu kasih surat overstayku disebabkan karena apa, bla 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 bla, kelalaianku karena gini dan majikan mengiyakan. Rekod sampean bagus, sampean bisa cari majikan lagi. Iya. Jadi yang bisa bantu sampean itu majikan, karena sampean selama overstay itu kan kerja sama dia. Nah itu kan, itu kan syaratnya apa aja, Mas? itu pelanggaran. Kalau misalkan saya sebelum keluar dari majikan udah mendapatkan paspor dan saya meminta tolong ke majikan untuk menulis surat tersebut, bagaimana itu, Mas, cara mengambil formnya itu tuh untuk bikin nulis sendiri kalau form itu. Nulis sendiri. Nah, lebih enak lagi majikan ambek sampean ke imigrasi terus nyeritakno. Itu powernya full. Majikan saya nenek-nenek, Mas, dia sendirian gitu, maksudnya. Ya, gini loh Mbak, aku ngomong sama sampean ya. Karena sudah tidak ada pilihan. Sekali lagi ya, ini kan kesalahannya sampean nih. Nek sampean tak kasih saran, gaya alasan, itu terserah sampean. Bisa dipahami nggak? Paham, Mas. Nah, jadi pakai surat itu opsi kedua. Opsi pertama, majikan sampean nyembah-nyembah, sampean njaluk tolong, ayo tak geret, tak terno, aku tulungono, aku kan OS. Gitu, itu cara itu pertama. Kalau bisa sampean lakukan, kalau nggak bisa ya surat. Gitu loh. Itu powerful untuk membantu sampean agar sampean bisa dapat pekerjaan lagi di Hong Kong dan tidak cacat rekod. Ya, jadi sampean boleh ngeyel, nggak ada masalah. Tapi kan ini yang punya masalah sampean. Aku kan hanya memberikan saran. Jadi ketika aku memberikan saran, jangan alasan yang sampean sampaikan, tapi pikirkan saran itu mana yang bisa dipakai. Bisa dipahami nggak? Paham, Mas, ya. Jadi kan sampean tanya minta solusi, tak kasih. Nah kalau minta solusi terus jawabannya alasan, alasan aja sing akeh kan. Moyong saya ngomong, bisa dipahami nggak?